jamaah yang punya anak ini dari tadi nangis anaknya ke depan, silakan yang punya anak nyari dari tadi ya anaknya. Ya. Mungkin ada ummahat itu yang di luar. Siapa namanya, Dik? Hah? Safura. Anaknya namanya Safura. Ayo. Tuh, datang abinya itu, Masya Allah. La ilaha illallah. Oh, sudah kemana kan? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa hadir di majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali dan senantiasa kita terus-menerus mengingatkan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia senantiasa menuntut al-ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Bagaimana kita akan mengetahui landasan-landasan iman kalau kita tidak menuntut ilmu? Dan apabila kita menuntut ilmu, maka ilmu itu tidak akan berguna kecuali apabila kita amalkan, kita sampaikan kepada orang lain. Jadi ikhwani fid din, azakumullah, mari kita senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita
dapatkan ini agar kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang nida'un lil a'immati wal khutaba'i wal wa'adhi wad du'at. Seruan kepada para imam dan para khatib dan para pemberi nasihat dan para du'at agar mereka senantiasa memperhatikan masalah saf dan menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa masalah saf ini bukanlah masalah yang kecil, namun dia adalah masalah yang sangat besar. Karena gara-gara tidak memperhatikan saf ini, kaum muslimin menjadi pecah belah, cerai-berai, sehingga mereka gampang dikuasai oleh musuh. Itu yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan ayuhal ikhwah. Wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'ti nahiyatas saf. Perhatikan antum yang menjadi imam. Al-Bara' bin Azib mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi setiap sisi dari saf itu. Tujuannya adalah untuk memeriksa saf, melihat mana saf yang masih bengkok, mana yang belum lurus, mana yang belum rapat. Kalau seandainya masalah saf ini bukanlah masalah yang penting, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai akan bertindak seperti ini. Wa yusawwi baina suduril qaumi wa manakibihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meratakan dada-dada dan pundak-pundak para makmum. Wa yaqul, dan dia mengatakan, la takhtalifu, janganlah kalian berselisih, jangan ada yang maju, ada yang mundur. Fatakhtalifa qulubukum, maka gara-gara kalian berselisih dalam saf ini, atau ketika kalian bersaf di dalam salat kalian berselisih, maka akibatnya hati kalian pun berselisih. Kalau hati kita sudah berselisih, tidak mungkin kita akan menyatu. Ya, kalau kita sudah tidak lagi menyatu, maka kita gampang dikuasai oleh musuh. Makanya kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berselisih. Salah satu penyebab perselisihan kita adalah karena kita tidak rapi dalam bersaf. Ya, jangan mengatakan ini tidak masuk akal. Kalau masuk ke akalnya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, apalagi kita mau katakan? Ya, kalau ke akal mereka masuk, lalu ke akal kita tidak masuk, berarti manusia apa kita ini, ya ikhwan? Kalau wahyu sudah tidak masuk ke akal kita, lalu yang akan masuk ke akal kita apa? Nasallallahu salam al-afiyah. Kemudian, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-saffil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada di saf yang pertama. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini menunjukkan bahwa kita seharusnya senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Bahkan sahabat-sahabat, seandainya mereka diundi untuk mendapatkan saf yang pertama, mereka sanggup untuk diundi. Ya, demikian mereka mengejar dan berusaha untuk mendapatkan saf yang pertama.
Ini menunjukkan bahwa berada di saf yang pertama memiliki keutamaan yang luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan khairu sufufir rijal, sebaik-baiknya saf para laki-laki adalah yang mana? Awaluha, yang paling depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling jelek adalah yang di belakang. Ya. Namun kita subhanallah, meskipun kita sebelum salam kita datang, tetap kita akan mendapatkan saf yang pertama. Ya, ini menunjukkan bahwa kebanyakan kaum muslimin telah meninggalkan salat berjamaah. Sehingga kapan-kapan kita datang ke masjid, kita tetap akan dapat saf yang pertama. Kalau dulu mereka sanggup untuk diundi untuk mendapatkan saf yang pertama. Kemudian wa fi riwayah la takhtalif sudurukum fatakhtalifa qulubukum. Jangan dada-dada kalian berselisih. Ada yang maju, ada yang mundur, yang akan mengakibatkan hati kalian akan berselisih. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tundukkanlah akal, pikiran, perasaan kepada wahyu. Kita tidak akan menjadi umat yang terbaik kecuali apabila kita telah menundukkan akal, pikiran, perasaan kita kepada wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, mereka menjadi umat yang terbaik karena mereka menundukkan akal, pikiran dan perasaan mereka kepada wahyu. Orang yang menundukkan akal pikirannya kepada wahyu tidak mungkin dia akan salah. Kemudian kata Syekh, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bilisanihi istaw thumma yukabbir wa yatrukul khalal wal furujat kama yaf'alu ikhwanuna al-a'immatul an." Tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sepantasnya dia mengatakan dengan lisannya istau, lalu dia takbir Allahu Akbar dan membiarkan saf ini masih ada celah-celahnya, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan imam-imam kita di zaman sekarang ini, kata Syekh. Berarti ini bukan hanya di Indonesia, ya. Laqad kana alaihi salatu wassalam ya'ti as-saf min nahiyah ila nahiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi saf itu dari sisi ke sisi yang lainnya. Ya. Yamsahul manakib was sudur wal awatiq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bahu-bahu dan pundak mereka dan dada mereka. Maksudnya dimajukan, dimundurkan, ya, disentuh dengan lemah lembut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka merapikan saf. Ya. Demikian perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwa merapikan saf ini adalah merupakan hal yang wajib. Walaupun orang yang agak maju sedikit atau mundur sedikit salatnya dia sah, tidak perlu dia mengulangi lagi. Namun subhanallah, ya, dia telah menantang Allah dan Rasulnya yang memerintahkannya untuk merapikan saf. Wasahha an Umar radhiyallahu anhu, dan terdapat riwayat yang sahih dari Umar radhiyallahu taala anhu, annahu daraba qadama Abi Uthman an-Nahdi li iqamati as-saf. Ya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah memukul kakinya Abi Uthman an-Nahdi untuk merapikan saf. Seandainya ada orang yang bertindak seperti Umar bin Khattab di zaman sekarang ini, sudah dilaporkan ke polisi. Ya, sering kita mendengar, sering kita melihat imam yang orang masuk kemudian memukulnya. Bahkan ustaz kita, Ustaz Ali Jabir rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah, ya, waktu itu dia salat atau dia apa? Dia dipukul terus itu. Dia kajian. Ya, dia ada kajian. Dan ada kita lihat imam-imam yang subhanallah, orang masuk kemudian memukul di saat dia salat. La ilaha illallah. Wa kana idza marra baina as-saffain, apabila dia melewati dua saf, imam saf yang pertama kemudian ada saf yang kedua,
Di tengah-tengahnya dia lewat, dia mengatakan istau. Ya, jadi dia jalan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia mengatakan istau hatta idza lam yara fihim khalalan, sehingga apabila dia sudah merasa tidak ada lagi celah-celah di antara mereka, taqaddama fakabbar. Dia maju ke posisinya kemudian Allahu akbar. Ya. Ini kewajiban imam. Ya. Dan ini adalah haknya para makmum yang harus ditunaikan oleh imam. Dan haknya imam itu antum patuhi semua. Kita semua mematuhinya. Apa gunanya kita adakan dia sebagai imam kalau kita tidak patuh kepadanya? Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu diadakan supaya dia diikuti. Ya. Kemudian wa thabata an Suwaid bin Ghafalah annahu qala. Dan terdapat dari Suwaid bin Ghafalah bahwa dia mengatakan, kana Bilal yusawwi manakibana. Bilal merapikan bahu-bahu kami atau pundak-pundak kami. Wa yadribu aqdamana fi shalah. Dan dia pukul kaki-kaki kami. Ya, ini semua untuk merapikan saf. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'alaikum bi sunnati," terus apa? "Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Ya. Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Umar bin Khattab bukankah termasuk salah satu khulafa'ir rasyidin? Bilal bukanlah merupakan salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan jaminan untuk masuk surga? Ya, lihat apa yang dilakukan oleh Bilal. Ya. Dia memukul kaki makmum-makmum ini di dalam salat untuk merapikan saf. Qala Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan, "Ma kana Umar wa Bilal yadribani ahadan." Tidak mungkin Bilal, Umar bin Khattab dan Bilal bin Rabah akan memukul seseorang kalau yang ditinggalkan itu adalah bukan sesuatu yang wajib. Ya. Dia memukul karena ini merupakan apa? Perkara yang wajib. Demikian perhatian mereka terhadap saf ini sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka memuliakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya sehingga mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang kita mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga subhanallah perpecahan terjadi di sana sini, wala haula wala quwwata illa billah. Berakhir sudah sampai di sini kajian kita tentang taswiyatus sufuf. Kita ikhwani fillah azakumullah, kita akan mengingatkan, dan ini setiap tahun diingatkan oleh para asatidz namun masih juga terjadi. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru aja. Dan meskipun kita sudah tetap mengingatkan masalah ini, namun tetap juga terjadi. Namun fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Agama kita ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apanya yang disempurnakan? Aqidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semua sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita adalah masalah hari raya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Ya. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian
hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Dan hari raya ini merupakan syariat yang paling nampak di setiap agama, ya ikhwah. Ya. Lihat, kalau hari raya orang Yahudi, ngumpul orang Yahudi dan mereka menampakkan syiar-syiar mereka. Begitu juga orang Nasara, ketika hari raya mereka semuanya ngumpul, kemudian mereka menampakkan syiar-syiar mereka. Demikian juga kita. Kita ngumpul setiap hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya ini merupakan syiar agama yang paling nampak. Dan ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita untuk mengikuti agama-agama yang lainnya. Karena agama kita sudah disempurnakan oleh Allah. Ya. Kitab kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab kita dijaga, berarti syariat kita juga sudah dijaga. Kitab-kitab yang lain tidak dijaga. At-Taurat, Al-Injil tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti syariat mereka tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azakumullah, saya akan menyampaikan beberapa ayat yang menunjukkan tentang haramnya kita mengikuti perayaan-perayaan orang lain, agama-agama yang lainnya. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-laghwi marru kirama." Ini tentang sifat siapa? Ibadur Rahman, yang diawali oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya dengan mengatakan, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard." Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara sifat-sifat ibadur Rahman, hamba Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Bagaimana sifat mereka? La yashhaduna az-zur. Mereka tidak menyaksikan kepalsuan. Ya. Berarti perayaan-perayaan mereka itu semua palsu karena didasari oleh kebatilan. Agama kita alhamdulillah dari A sampai Z didasari oleh yang hak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sifat ibadur Rahman itu, mereka tidak menyaksikan kepalsuan-kepalsuan. Wa idza marru bil laghwi marru kirama. Apabila mereka melewati orang-orang yang melakukan hal-hal yang sia-sia, mengucapkan ucapan yang sia-sia, marru kirama. Mereka lewat dalam keadaan mulia. Mereka memuliakan telinga mereka, memuliakan penglihatan mereka. Bagaimana dimuliakan? Mereka tidak gunakan untuk mendengarkan kepalsuan itu. Ya, mereka memuliakan mata mereka untuk tidak melihat kepalsuan-kepalsuan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini adalah Allah yang menyebutkannya sebagai kepalsuan. Lihat ikhwani fiddin azakumullah, apa kata Mujahid? Mujahid mengatakan, walladzina la yashhaduna az-zur, dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan. Az-zur, kata Mujahid, a'yadul kuffar, hari rayanya orang-orang kafir. Ya, qala Ibnu Sirin, Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan, az-zur huwa 'idun nasara. Zur, kepalsuan, kata Ibnu Sirin, hari rayanya orang-orang Nasara. Ya, la ilaha illallah. Hati-hati ayo ikhwah, jangan biasakan anak istri kita untuk mendengar, melihat, menghadiri hal-hal yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepalsuan. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Idza kana Allah qad madaha
tarka syuhudiha alladhi huwa mujarradul hudur biru'yatin aw sama'. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memuji, orang yang beriman selalu ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala itu adalah pujian yang hak di dunia dan di akhirat. Kata Syekhul Islam, jika Allah Subhanahu wa taala telah memuji orang yang tidak menyaksikan perayaan-perayaan itu, mujarradul hudur, hanya sekedar hadir, mungkin saja dia lewat. Ya. Lalu dia mendengar dan menyaksikan, ya, tidak bisa tidak. Ikhwani fillah azakumullah, perayaan-perayaan ini siapa yang memeriahkannya coba? Ya, kaum muslimin. Ya, lihat kalau ada acara, masya Allah, dari Mataram sampai Cakra ditutup jalan ini. Yang nonton siapa? Yang nonton kaum muslimin. Bahkan inak-inak papu dibawa pelocoknya. La ilaha illallah. Untuk menyaksikan apa? Zur dan kebatilan ini. Jadi kata Syekhul Islam, kalau mereka itu dipuji karena mereka tidak mau hadir di tempat kepalsuan itu, ya, walaupun mereka lewat dan mendengar atau menyaksikan, fa kaifa bil muwafaqah? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang setuju? Ya. Maka tentunya ini adalah perbuatan yang dosa yang sangat besar. Kalau mereka terpuji gara-gara mereka tidak mau hadir di sana, walaupun hanya sekedar lewat, yang namanya lewat pasti dia mendengar, apa itu? Lalu dia dengar suara-suara di sana. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang setuju? Dia belikan anak-anaknya trompet tahun baru, kemudian dia pasangkan, dia songkok apa namanya ini? Songkok, ya, songkok yang kerucut ini. Ya, dibelikan anaknya hadiah-hadiah di hari itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, antum perhatikan ayolah ikhwan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Apakah ada ayat yang lebih jelas dari ini ya ikhwan? Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala, walan tarda 'ankal yahudi walan nasara. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka tidak akan ridha, mereka tidak akan senang, mereka tidak akan tenang hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti agama mereka, bukan masuk ke agama mereka. Ya, mereka tidak mengharap kaum muslimin akan masuk ke agama mereka, karena mereka tahu bahwa tidak ada orang muslim yang masuk ke agama mereka melainkan orang itu dia jahil, tidak tahu agamanya. Tapi orang yang memiliki ilmu tidak mungkin akan mengikuti agama mereka. Kenapa? Karena mereka tahu kalau agama mereka itu adalah didasari oleh kebatilan. Ya. Lalu ikhwani fi din azakumullah, hatta tattabi'a millatahum, sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya, imma aqidah mereka, atau ibadah mereka, atau akhlak mereka, atau perayaan-perayaan mereka. Ya. Mereka sudah senang itu. Kalau kita mengikuti mereka, ketika kita mengikuti mereka, berarti kita lebih rendah dari mereka. Itu yang mereka inginkan. Ya, menampakkan bagaimana kita ini lebih rendah dari mereka dan mereka lebih tinggi, lebih atas dari kita. Subhanallah. Ya. Jadi, apakah itu hal yang kecil ayo ikhwan? Ya, anaknya nangis nih, kasih dia apa? Belikan trompet. Sana sini pat-pot. Ya, la ilaha illallah, ketawa ketiwi. Subhanallah. Ketawa ketiwi melakukan, menyebar luaskan, mengikuti, mengerjakan akidah yang batil.
La haula wala quwwata illa billah. Setelah itu ayo ikhwah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi dan orang Nasara, mereka tidak akan ridha, mereka tidak akan senang kecuali engkau mengikuti agama mereka. Imma aqidahnya, atau ibadahnya, atau akhlaknya, atau perilaku mereka, atau perayaan-perayaan mereka. Setelah itu Allah menjelaskan, qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya inna hudallah, petunjuk Allah itu adalah benar. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita kepada agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna ad-dina 'indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam. Ya, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh. Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Alhamdulillah. Ya, kita telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada agama yang hak. Ya, yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Ya, yang tidak ada kebatilannya dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat, tidak akan ada kebatilannya. Ya. Lalu kita ikuti orang yang kitabnya batil, ya ikhwan. La ilaha illallah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah benar. Lalu setelah itu apa? Wala in ittaba'ta ahwa'ahum. Jika engkau mengikuti keinginan mereka, keinginan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, ini terjadi apa enggak ayo ikhwah? Terjadi setiap tahun. Apakah tanggal 25 yang meramaikannya, yang menyemarakkannya kaum muslimin. Kemudian tahun baru yang menyemarakkannya kaum muslimin. Terus hari kasih sayang, apa namanya itu? Valentine. Hampir saya sebut Ovaltine baru coklat itu. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Valentine namanya Pak Mahmud. Iya. Yang apa namanya? Yang meramaikannya kaum muslimin. La ilaha illallah. Mana hari kasih sayang itu ya ikhwan? Kasih sayang sebenarnya adalah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan jika engkau mengikuti kesenangan mereka, ya, ba'da alladhi ja'aka minal ilm, setelah ilmu yang datang kepadamu. Alhamdulillah kita semua insyaallah kita hafal ayat yang tadi, inna ad-dina 'indallahil Islam, dan kita juga menghafal firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minh. Barang siapa yang memilih selain Islam sebagai agamanya, tidak akan diterima. Islam ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada hari raya juga. Ya. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm, setelah ilmu yang datang kepadamu, ma laka minallahi min waliyyin wala nasir, maka engkau tidak akan mendapatkan, apabila Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadamu azab karena itu adalah perbuatan yang sangat jelek, malaka minallah, tidak ada bagimu dari Allah Subhanahu wa taala wali, pembantu, penolong. Siapa yang akan menolong kita kalau Allah Subhanahu wa taala yang menimpakan kepada kita azab? Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini adalah keinginan dan angan-angan mereka yang paling besar. Bagaimana kita mengikuti perayaan-perayaan mereka, ya, supaya kita nampak bahwa kita adalah yang rendah dan mereka yang tinggi. Agama kita adalah di bawah agama mereka. Nas'alullah salam al-afiyah.
Padahal ikhwani fiddin azakumullah, orang Yahudi tahu bahwa nabi yang terbaik itu adalah nabi yang terakhir. Demikian juga orang Nasara, mereka tahu nabi yang terbaik itu adalah nabi yang terakhir. Bahkan mereka mengatakan ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. Ya, Isa alaihissalam sendiri mengatakan bahwa nanti akan datang seorang nabi setelah aku yang namanya Ahmad. Ikutilah dia, namun mereka tidak mau mengikutinya. Jadi ini adalah keinginan mereka yang sangat besar. Untuk mewujudkan keinginan mereka ini, mereka sanggup mengeluarkan dana yang sangat besar. Ya. Dan mereka melakukan berbagai macam upaya-upaya. Lihat ayo ikhwah, kalau sudah mulai tahun baru, masya Allah di HP kita semua isinya tentang tahun baru ini. Bahkan toko-toko diturunkan harga baju-baju dan celana, sandal dan yang lain-lainnya. Ya, la ilaha illallah, nasallallahu salam al-afiyah. Jadi ini yang mereka inginkan. Kalau antum atau istri antum atau anak-anak antum menghadiri hal-hal yang seperti ini, berarti antum telah membantu mereka untuk menyebarkan syiar-syiar agama mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Terus, "Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ini taqwa atau itsm udwan ini ayo ikhwan? Itsm dan udwan. Ya dilarang kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang aziz, yang bangga dengan agamanya. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Setelah itu, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah." Terus apa? "Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyya rabbah." Lihat ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang Yahudi dan orang Nasara. Wal musyrikin dan orang-orang musyrikin. Ya. Bagaimana keadaan mereka? Fi nari jahannam. Mereka berada di neraka jahannam. Kenapa? Karena agama mereka didasari oleh kebatilan. Ya. Mereka diperintahkan untuk mengikuti nabi yang terakhir, namun mereka tidak mau mengikutinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang nyawaku berada di tangannya, tidaklah mendengar tentang dakwahku ini, apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani, thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi, lalu dia tidak beriman kepada apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penghuni neraka. Ya. Ikhwani fi din azakumullah. Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Siapa di antara kita yang mau dikatakan sejelek-jeleknya makhluk? Ya, semua kita di sini, ya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, semua kita mau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Ya, mau diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mau mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana itu terwujud kalau kita mengikuti syarrul bariyah ayo ikhwah? Ya, tidak mungkin itu akan terjadi kalau kita mengikuti syarrul bariyah. Namanya juga syarrul bariyah. Kalau yang namanya syarrul bariyah, kita mengikuti syarrul bariyah, berarti mana yang lebih jelek, yang lebih syarr ayo ikhwah? Yang mengikuti atau yang diikuti? Yang mengikuti lebih jelek.
Allah mengatakan mereka syarrul bariyah. Sudah syarrul bariyah, kita ikuti lagi. Berarti kita lebih jelek. Karena yang namanya pengikut itu pasti dia mengikuti yang terbaik. Ya, berarti kita menganggap mereka ini adalah baik sehingga kita ikuti mereka. Ya, setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina amanu." Insyaallah kita semua termasuk orang-orang beriman. Wa 'amilus shalihat, dan melakukan amal-amal saleh. Adakah di antara amal-amal saleh mengikuti perayaan mereka? Termasuk amal saleh itu ya ikhwah? Itu amal saleh, bukan amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Kenapa? Akidah mereka baik, ibadah mereka baik, akhlak mereka baik, perayaan-perayaan mereka baik. Lihat ayo ikhwah, perayaan kita Allahu Akbar, talbiyah, takbir, ya, tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Mereka trompet. Ya, kemudian memuji pujian-pujian selain Allah Subhanahu wa taala. Beda. Sangat beda. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji selain Allah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka membunyikan trompet, kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah sama ini ya ikhwah? Ya. La ilaha illallah. Kemudian lihat, karena mereka ini adalah melakukan amal-amal saleh dan karena mereka adalah khairul bariyah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan jazaohum 'inda rabbihim. Ya. Balasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala jannat, surga-surga, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ya, kemudian khalidina fiha abada radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita kalau kita mengikuti syarrul bariyah itu ya ikhwah? La ilaha illallah. Kan ayat ini selalu kita membacanya. Ya, namun karena kita tidak pernah berusaha untuk memahami hari seperti ini jadinya. Ini lebih parah daripada saf yang tidak rapi. Ya, tadi saf yang tidak rapi bisa menyebabkan pecah belah. Kalau ini la ilaha illallah, bisa jadi seseorang akan jatuh ke dalam kekufuran kalau dia mengatakan itu adalah baik. Kemudian radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Apakah karena mereka ikuti syarrul bariyah? Tidak mungkin. Tapi karena mereka itu menjadi khairul bariyah sehingga mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala karena balasan yang begitu besar yang Allah berikan kepada mereka. Dzalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, masa merayakan kekufuran-kekufuran? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauhkan diri dari dosa-dosa. Ya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauhi semua akidah-akidah yang berbeda, yang bertentangan dengan akidah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian akhwani fi din azakumullah, ayat dalil yang keempat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Walahum yawmani yal'abuna fiha, dan penduduk Madinah punya 2 hari untuk bersenang-senang, punya 2 hari raya untuk bersenang-senang, bermain-main. Ya. Lalu Nabi bertanya, "Ma hadzal yauman?" Hari apa ini yang kalian rayakan ini? 2 hari ini hari apa ini yang kalian rayakan ini? Kata mereka, qalu nal'abu fihima fil jahiliyah. Ini dari zaman jahiliyah, kita bersenang-senang bermain-main di hari ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad abdalakum
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian. Allah yang menggantinya ya ikhwah. Ya. Mereka digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Abdalakum bihima khairan minhuma. Dengan 2 hari raya yang lebih bagus. Apa itu? Idul Fitr dan Idul Adha. Kita sudah punya hari raya. Kenapa kita ikuti hari raya mereka? Pernah enggak antum melihat mereka itu mengikuti Idul Fitr, Idul Adha? Pernah? Enggak pernah. Ya, yang ada mereka mengambil keuntungan yang sangat besar. Ya, ketika Idul Fitr, Idul Adha, mereka jual sejadah, mereka jual jubah, mereka jual apa gamis, mereka jual sirwal dan yang lain-lainnya. Tapi merayakan enggak pernah dia merayakan. Ya, la ilaha illallah. Kita yang sudah apa? Beriman, beramal saleh, kemudian khairul bariyah mengikuti syarrul bariyah. Bagaimana ini ayo ikhwah? Kapan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau terus-menerus begini? Ya. Faham antum ayo ikhwah? Faham? Antum punya kewajiban untuk menyampaikan. Saya sudah sampaikan malam ini, antum sekarang punya kewajiban untuk menyampaikan kepada orang lain. Antum enggak menyampaikan, nanti antum akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, waqifuhum. Jangan bawa dia kemana mana dulu. Ya. Waqifuhum innahum mas'ulun, mereka akan ditanya. Ya. Jangan pura-pura saya enggak dengar, saya enggak paham Ustaz. Enggak ada istilah enggak dengar, enggak paham. Ini masyaallah loudspeakernya luar biasa. Ya. Kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma. Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kalian dengan 2 hari raya yang lebih bagus, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ikhwani fi din azakumullah, ada yang diganti dan ada pengganti. Ya. Kalau pengganti ini sudah ada, maka yang diganti ini tidak boleh lagi diamalkan. Ya. Kita sudah digantikan dengan yang lebih bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa lagi kita mengamalkan yang sudah digantikan itu? Tentunya ikhwani fi din azakumullah, seseorang ketika dia menggantikan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena dia tahu bahwa yang pengganti ini lebih bagus. Ya. Digantikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairan minhuma, yang lebih baik daripada perayaan hari jahiliyah itu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Masa kita tetap juga akan melakukan perayaan-perayaan yang tidak baik itu? Bahkan bukan hanya tidak baik, perayaan-perayaannya orang apa? Orang kufar. Habis sudah? Hah? Baik. Jadi ikhwani fi din azakumullah, dalil yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin. Lanjutkan ayo ikhwah. Alhamdulillah antum hafal. Ya. Man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai satu kaum, apakah dia Nasrani, dia Yahudi, dia Hindu, atau dia Buddha, atau apa saja, tashabbaha biqaumin, ya, dia meniru, dia menyerupai suatu kaum, apakah itu dengan pakaiannya, dengan ucapannya, dalam akidahnya, dalam ibadahnya, akhlaknya, fahuwa minhum, dia tergolong dari mereka. La ilaha illallah. Ya, ikhwani fi din azakumullah, tidak mungkin seseorang meniru orang lain melainkan dia ada kecenderungan hatinya. Sekarang seadanya ikhwani fi din azakumullah, ada masyaallah kita melihat anak muda, ya, yang kelas 1 SMA atau kelas 2 SMA, masyaallah bajunya baju tentara, loreng, celananya juga begitu, kemudian dia pakai songkok juga begitu. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia ada kesenangan dan kecintaan terhadap apa?
tentara. Begitu juga orang yang meniru suatu kaum, pasti dalam hatinya ada kecenderungan kepada mereka. Ya. Jadi meniru dari segi zahir ini akan mempengaruhi batin kita. Sebagaimana bersaf dengan yang rapat dan yang rapi akan menimbulkan kita apa? Persatuan dalam hati kita. Begitu juga kalau kita meniru orang-orang kafir. Ya, subhanallah, pakaian mereka semua kita tiru. Bahkan banyak di antara kaum muslimin tidak lagi mengatakan assalamualaikum tapi hai. Ya, dirubah. Ya, la ilaha illallah. Nas'alullah salaman afi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru suatu kaum, yang menyerupai satu kaum, apakah dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, perilakunya, pakaiannya, apa saja, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari mereka, atau dari golongan mereka. Nanti antum akan di akhirat, antum akan kemana? Ya, kalau ke umat Nabi Muhammad kan dikatakan sallallahu alaihi wasallam, loh, kalau kamu ini jadi umatku, kenapa kamu merayakan perayaannya orang lain? Ya, antum datang ke golongan orang Yahudi, mau ke sana, loh, kamu ini bukan golonganku. Dia mau kemana nanti? Ya, jadi jangan ini dianggap sekedar meniup trompet atau memasang songkok kerucut ini. Ya, hati-hati ayo ikhwah. Masya Allah, kita ini saking sayangnya kepada anak-anak kita, nggak tega melihat dia menangis. Ya, namun kita biarkan dia ke neraka, wala hawla wala quwwata illa billah. Kita nggak tega melihat dia nangis, namun kita tega melihatnya melakukan kekufuran atau mendukung kekufuran. Nasallallahu salam al-afiyah. Dia nangis, belikan dia coklat sekardus, belikan dia coklat supaya dia jangan nangis. Apa saja dia inginkan, belikan dia. Yang penting jangan belikan dia trompet. Kemudian yang menambah musibah ini semakin besar lagi, yang menjual songkok kerucut dan trompet ini siapa ya ikhwah? La ilaha illallah. Ini kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, tapi pada hakikatnya ini adalah kesempatan yang sangat besar untuk menjual agama. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.